Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel YouTube Kisah Sahabat, kisah Islami penuh inspirasi. Kisah Nabi Harun mendapat mukjizat pandai bicara dan memiliki tongkat berbunga. Nabi Harun masih bersaudara dengan Nabi Musa. Keduanya hanya terpaut beberapa tahun saja. Nabi Harun dianugerahi mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi sosok yang pandai berbicara. Dakwahnya banyak didengarkan oleh umat yang diajak untuk mengimani Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi Harun masih memiliki satu garis keturunan dengan Nabi Ishak. Nabi Harun diutus Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk membantu Nabi Musa dalam menyebarkan agama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengutip buku Mengenal Mukjizat 25 Nabi oleh Eka Satria dan Arif Hidayah, Nabi Harun dan Nabi Musa sama-sama berjuang di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menyampaikan ajaran kepada kaum yang ingkar. Termasuk di dalamnya adalah Fir'aun, pemimpin yang keji dan mengingkari keberadaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mukjizat Nabi Harun. Setiap nabi dan rasul memiliki mukjizat yang diturunkan Allah Subhanahu wa Ta'ala, termasuk Nabi Harun yang dianugerahi mukjizat lewat lisannya. Nabi Harun dikenal pandai berbicara sehingga mudah menyampaikan dakwah. Suatu hari Nabi Musa diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk menemui Fir'aun. Nabi Musa kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala agar dibantu dalam menyampaikan peringatan pada Fir'aun yang telah ingkar dan melewati batas. Doa Nabi Musa ini tercatat dalam Al-Quran surat Taha ayat 29 hingga 34 yang artinya, "Dan jadikanlah untukku seorang pembantu dari keluargaku, yaitu Harun saudaraku. Teguhkanlah dengan dia kekuatanku, dan jadikanlah dia sekutu dalam urusanku, supaya kami banyak bertasbih kepada engkau, dan banyak mengingat engkau." Nabi Harun dan Nabi Musa menemui Fir'aun. Nabi Harun kemudian mendampingi Nabi Musa menghadap Fir'aun dan mengingatkan untuk kembali ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selain itu, Nabi Harun dan Nabi Musa juga meminta Fir'aun untuk melepaskan Bani Israel dari perbudakan dan pemaksaan untuk menyembah berhala. Berkat lihainya ucapan Nabi Harun, akhirnya Fir'aun merasa kalah, sehingga Nabi Musa berhasil membawa keluar Bani Israel dari negeri Mesir. Ternyata setelah dibebaskan dari perbudakan Fir'aun, Bani Israel justru kembali menjadi kaum yang ingkar. Hal ini terjadi ketika Nabi Musa melakukan ibadah di Bukit Sinai selama 30 hari. Selama Nabi Musa melakukan ibadah, ternyata Bani Israel mengikuti ajaran Samiri, yakni orang yang mengajak menyembah patung sapi emas. "Kami akan menyembah patung sapi ini sampai Nabi Musa kembali ke sini," ujar kaum Bani Israel. Sekembalinya Nabi Musa, patung sapi emas yang disembah Samiri dan kaum Bani Israel akhirnya dibakar. Kaum Bani Israel pun kembali beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tongkat berbunga milik Nabi Harun. Suatu waktu, kaum Bani Israel akan melakukan pengangkatan pemimpin. Namun mereka belum menentukan sosok yang pantas untuk menjadi pemimpin mereka. Setiap pemimpin suku Bani Israel diminta untuk meletakkan tongkat masing-masing di dalam sebuah tempat yang suci. Nabi Harun ikut memasukkan tongkat miliknya juga. Keesokan harinya Nabi Musa melihat tongkat milik Nabi Harun bertunas dan berbunga. Dibawalah semua tongkat pada pemimpin suku Bani Israel dan juga tongkat Nabi Harun. Tongkat yang bertunas dan berbunga ini menjadi tanda dari Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah memilih Nabi Harun sebagai pemimpin Bani Israel. Semua ini adalah mukjizat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Demikianlah kisah sahabat yang dapat kami sampaikan. Semoga bermanfaat dan dapat menginspirasi kita semua. Sampai jumpa di kisah selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.